Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita berdua akan mempresentasikan materi tentang enzim. Sebelumnya saya Kirana. Enzim merupakan sebuah protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Enzim yang bekerja di dalam sel, contohnya katalase. Yang kedua, enzim ekstraseluler. Enzim yang bekerja di luar sel, contohnya enzim pencernaan yang disekresikan oleh organ pencernaan. Di sini ada 6 tipe reaksi dikatalisis. Yang pertama ada oksidoreduktase, mengkatalisis reaksi oksidasi dan reduksi. Yang kedua ada transferase, mengkatalisis pemindahan gugus seperti glikosil, metil atau fosforil. Yang ketiga ada hidrolasi, mengkatalisis pemungkusan hidrolitik. Yang keempat ada liase, pengurangan gugus untuk membentuk ikatan apa? Ikatan CO, CC atau CN. Yang keempat ada yang kelima ada isomerase, mengkatalisis perubahan geometrik atau struktural dalam satu molekul. Yang keenam ada ligase, mengkatalisis penyatuan dua molekul dan dikaitkan dalam hidrolisi ATP. Di sini ada komponen penyusun enzim. Pertama itu ada enzim sederhana. Enzim sederhana yang tersusun atas protein, termasuk sisi aktif enzim adalah protein. Terus ada enzim kompleks atau enzim. Tersusun atas protein atau enzim dan protein kofaktor. Kofaktor dapat berupa molekul anorganik maupun molekul organik. Kofaktor ini dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu gugus protein, koenzim, dan aktivator. Di sini ada sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim memiliki sifat menggumpal jika dipanaskan. Enzim akan rusak pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Rusak enzim karena panas disebut denaturasi. Yang kedua, ada enzim bekerja secara spesifik, yaitu hanya bekerja pada substrat tertentu. Yang ketiga, ada enzim berfungsi sebagai katalis yang akan mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Yang keempat, enzim dapat digunakan berulang kali karena enzim tidak ikut bereaksi. Namun, enzim dapat rusak sehingga harus diganti. Yang kelima, enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Enzim tidak ikut bereaksi sehingga dapat bekerja berulang kali. Yang keenam, enzim dapat bekerja bolak-balik atau 2 arah yang biasa disebut reversible. Artinya, enzim dapat menguraikan suatu senyawa dan juga dapat menyusun suatu senyawa kembali. Yang menjelaskan cara kerja enzim itu ada 2 teori. Yang pertama, teori Jacob dan analoginya. Enzim akan bergabung dengan substrat berbatu ikatan kelompok dari Jacob dengan analoginya. Yang kedua ada teori kecocokan induksi. Menurut teori kecocokan kimia induksi, sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif memodifikasi mengikuti substrat yang membentuk kompleks. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu. Sebagian besar enzim manusia memiliki suhu optimal sekitar 35 derajat sampai 40 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, enzim tidak dapat bekerja tapi tidak rusak. Pada suhu di atas 55 derajat Celcius, enzim akan rusak. Yang kedua ada derajat keasaman pH. Sebagian besar enzim memiliki pH optimal sekitar 6 sampai 8. Yang ketiga ada inhibitor atau zat penghambat. Zat yang menghambat atau memberikan laju reaksi kimia. Yang keempat ada aktivator, merupakan molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dengan substrat. Yang kelima konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, semakin cepat proses terjadinya reaksi. Konsentrasi enzim berbanding lurus dengan laju reaksi kimia. Yang keenam pada konsentrasi substrat dapat mempercepat terjadinya reaksi. Yang ketujuh adalah terakhir zat hasil produk. Dalam kondisi normal reaksi awal akan berlangsung secara cepat. Namun jika sudah terbentuk penimbunan produk, laju reaksi akan melemah.